Bintang paling terang pagi apa malam? Nggak kedengaran. Bintang paling terang pagi apa malam? Kabar baiknya apa di tengah kegelapan? Yang paling gelap dalam hidupmu. Tuhan akan bikin kamu bersinar terang. Bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Sampai orang akan lihat saudara ngomong gini, gila. Terang banget sih dia. Padahal lagi gelap hidupnya. Terang banget padahal lagi susah. Dan saudara akan bersaksi di situ. Kalau bukan Tuhan, udah habis saya. Yuk kita berikan tepuk tangan dulu yang dahsyat bagi Tuhan kita. Mari sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di minggu keempat di sebuah tema besar. Resilient. Kita banyak belajar dan diberkati oleh pekerjaan Tuhan melalui gereja ini. Di minggu pertama kita belajar mengenai resilient, ketangguhan, daya tahan, daya juang. Di minggu kedua kita belajar mengenai resilient identity. Identitas yang benar, yang kuat, yang tertanam. Di minggu ketiga kita belajar mengenai resilient mind. Atau pola pikir yang benar, pola pikir yang kuat. Dan di minggu keempat saya beri judul Resilient Hope. Atau tema besarnya kasih setia Tuhan menopang kamu selamanya. Premis dari khotbah ini adalah mengajar saudara bahkan di lembah kekelaman saudara tetap bisa berharap. Kurang semangat, saudara bisa tetap berharap. Ada sebuah kutipan yang mengatakan demikian. Where there is life, there is hope. Di mana ada kehidupan, di sana ada pengharapan. Coba nengok kiri kanan saudara, bilang masih hidup kan? Puji Tuhan, bilang berarti masih bisa berharap. Amin. Hanya orang yang mati yang tidak bisa berharap. Kalau saudara masih hidup, maka saudara masih bisa berharap. Walaupun mukamu kayak orang mau mati. Kutipan lainnya mengatakan demikian, Bapak Ibu, where there is hope, there is life. Di mana ada pengharapan, maka di situ ada kehidupan. Bapak Ibu, orang kalau udah tidak punya pengharapan, udah hancur punya deh. Orang kalau udah tidak lagi berharapan, gereja juga malas. Pendeta mau khotbah apa juga dia kan malas, cuman ngomong doang kan bisa-bisanya Gideon doang nih. Gak bisa. Tapi ketika kita masih punya pengharapan, dan sayangnya pengharapan tidak lahir dari momen-momen yang menyenangkan. Pengharapan justru dibentuk ketika dalam keadaan gelap. Salah satu pattern atau pola yang saya pelajari semenjak saya mengikut Tuhan, selama saya mempelajari Alkitab, ada satu pola yang semua orang harus melewatinya. Sama-sama bilang sama saya, semua orang. Pattern ini tidak mengistimewakan siapapun. Para hamba Tuhan besar dalam Alkitab, para giant killer, pahlawan iman di Alkitab melewati pattern ini. Nama patternnya apa Pak Pendeta? Nama polanya, nama patternnya adalah proses. Saudara boleh panggil semua pendeta tumpang tangan kalau perlu tumpang kaki. Tapi tetap akan melewati proses. Akan ada momen dalam hidup saudara seakan-akan Tuhan gak dengar, Tuhan gak jawab, Tuhan gak peduli dan Tuhan tidak bergerak apa-apa. Akan ada momen-momen tergelap dalam setiap hidup orang yang mau pikul salibnya. Tapi kabar baiknya firman Allah mengatakan proses tidak kamu jalani sendiri, katakan amin. Mazmur 55 ayat yang ke-23. Mari kita baca dengan semangat 45. Dengan keras. Seperti saudara lagi marah-marah sama orang. Siap? Kurang galak. Siap? Ah itu galak banget itu. 3, 2, iya. Colek kiri kanan saudara bilang muka lo khawatir banget bilang. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Maka ia akan apa? Kata menopang dalam bahasa Ibrani adalah menggunakan kata kal. Yang artinya menyokong. Yang artinya memelihara. Agar tidak runtuh. Pak, Bu, backinganmu bukan jenderal. Backinganmu bukan pengusaha. Backinganmu Khalik langit dan bumi. Yang tak berawal, yang tak berakhir. Namanya Yesus. Amin. Yang nopang kamu gak omon-omon Pak. Yang nopang kamu gak sembarangan Pak. Yang nopang kamu adik-adik muda gak sembarangan. Yang nopang kamu berjanji kamu gak akan goyah. Amin.
Bapak dan Ibu jemaat yang dikasih, resilient hope terjadi bukan karena kita hebat berharap. Resilient hope terjadi bukan karena kita mampu berharap. Tetapi karena kita menaruh harapan kepada alamat yang tepat. Hati-hati jangan salah berharap, kecewa nanti kamu. Kamu berharap sama manusia, kamu keciwi. Ini kecewa, ini keciwi. Amin. Karena harapanmu bukan tergantung kekuatanmu. Tapi tergantung kepada siapa kamu berharap. Berapa waktu yang lalu saya punya lemari, Bapak Ibu, ini pegangannya hancur. Saya tahu saudara nggak nanya dan mungkin nggak tertarik sama cerita ini. Pegangannya apa? Hancur. Saya punya baju-baju yang berlian emas itu jatuh berhamburan ke bawah. Saya panggillah tukang dari Inggris. Dari London tepatnya. Tentunya ini semua bohong semua. Datanglah tukang itu dan tukang itu bilang, saya bilang, ini kan besi mas. Iya pak, ininya besi tapi penyangganya plastik. Makanya nggak kuat pak bu. Isunya bukan seberapa besar bebanmu. Isunya mau beban kamu sebesar apapun. Tapi kalau kamu bergantung sama Tuhan, kamu cakap melakukan segala perkara. Tapi kalau ini baru jemaat yang gue demen. Daripada hidup segan mati tak mau. Kita juga pendeta dalam hati udah gak ada harapan nih jemaat nih. Jadi Bapak Ibu ketika diganti besinya, diganti pegangannya, saya taruh tuh pakaian-pakaian desainer terbaik. Kuat dia, kuat. Ada seorang bilang gini sama saya, Pak Pendeta saya kecewa sama pendeta A. Saya bilang bagus puji Tuhan. Loh kok bagus puji Tuhan? Manusia harus sering-sering dikecewain sama manusia. Biar apa? Biar tahu satu-satunya di muka bumi ini yang tidak pernah mengecewakan. Siapa namanya? Yesus. Berharap sama pendeta. Makanya kesaksian di gereja ini gak akan memunculkan nama pendeta. Kenapa? Biar kamu dewasa ikut Tuhan. Biar bukan kejar pendeta, kejar Tuhan. Pendeta kok dikejar. Jangan berharap sama pendeta. Saya aja gak berharap sama diri saya sendiri. Saya aja berharap sama Tuhan. Nah, lu bodoh berharap sama gua. Coba bilang kiri kanan saudara. Bodohnya jangan terlalu sempurna bilang. Ada orang bodohnya sempurna banget gitu. Berharap sama pendeta banget. Pendeta dihormati. Kok gak ada yang amin? Lu kalau gak hormat juga kurang ajar Bambang. Ini jangan terlalu ke kiri dong. Kita tengah-tengah. Hormati tapi gak usah lebay. Amin. Nggak, saudara mau diajar yang benar nggak? Saudara mau berada di gereja yang sehat nggak? Saudara mau nggak ada di gereja yang pendetanya nantang saudara beriman, yang nantang saudara percaya kepada Yesus? Tugas terbesar pendeta bukan ngantor jemaat kepada dirinya, itu namanya sekte. Dalam nama Gideon. Tugas terbesar pendeta ngantar jemaat kepada Yesus. Pendetanya gak usah diingat. Pak Bu, dari mimbar yang kudus, ini bukan pencitraan. Tuhan tahu perkataan saya betul apa tidak. Ini bukan sekedar omong-omong pencitraan. Ini bisaan-bisaan Gideon nih, pada di belakang sembah aku. No, enggak. Kenapa? Karena itu menaruh titik beban bukan kepada pendeta. Itu menaruh titik beban kepada Tuhan. Karena kalau menaruh titik beban kepada pendeta, makanya pendetanya burn out. Stres. Jadinya aneh-aneh. Jadinya gak bener. Tapi kalau kita menaruh jemaat, arahkan kepada Tuhan. Yang terbeban Tuhan. Dan puji Tuhan, Tuhan suka dibebanin. Amin. Nah Bapak Ibu mari kita belajar lebih dalam mengenai pengharapan. Bapak Ibu saya kemarin baru kembali dari tanah perjanjian. Gak nanya, informasi. Saya baru kembali, itu yang ke-8 kali saya berpergian ke tanah perjanjian. Dan demi kasih Kristus saya mengalami lebih ngerti lagi, lebih paham lagi. Kalau saudara belum pernah pergi ke tanah perjanjian, kita ngobrol soal tanah perjanjian beda. Yang satu udah berkali-kali, yang satu cuma dengar dari orang lain. Apa maksud dari cerita ini? Bukan iklan Holy Land, bukan. Maksud dari cerita ini begitu juga dengan Tuhan. Kita kalau ngobrol sama orang yang belum pernah ngalamin Tuhan, capek. Betul nggak? Kita kalau ngomong sama orang yang gak pernah ditolong Tuhan. Atau setidaknya gak ngerasa ditolong Tuhan. Capek. Tapi
Tapi kalau kita ngomong sama orang yang pernah ngalamin Tuhan, yang pernah dibela Tuhan, yang pernah ditolong Tuhan, saya yakin cara kamu menyembah dalam ibadah menunjukkan pengenalanmu sama Tuhan. Orang kalau pernah ditolong Tuhan, nyembahnya beda bos, beda. Tapi orang yang belum pernah ditolong Tuhan, nyembahnya beda. Kalau orang pernah ditolong Tuhan, pas nyanyi lagu, dia datang, weh di atas awan. Itu sih malu-maluin juga sih. Tapi itu beda-beda, betul gak? Mana ekspresinya? Tapi kalau orang gak pernah ditolong Tuhan, nanya gitu. Dia datang di atas awan, tampil bersinar. Angkat tangan, angkat suara. Ini tahun Yobel dari Bukit Duri. Selamat. Kalau kamu gak kenal Tuhan, kamu goyah. Kalau kamu gak pernah, makanya kita bilang kecaplah dan lihatlah. Secara terminologi harusnya lihat dulu, baru kecap. Betul tidak? Tapi Tuhan bilang gini, kalau kamu udah kenal, kamu bisa lihat. Makanya di tengah badai, kamu tetap bisa lihat Tuhan. Di tengah air mata, kamu tetap bisa lihat Tuhan. Karena kenapa? Kamu kenal Tuhan, bukan kata pendeta. Kamu ngalamin. Makanya orang kayak gitu, ngeluh bisa. Tapi lock out, gak mungkin. Marah tetap marah sih. Tapi lock out, ketika orang bilang, yuk pindah tempat gue. Nenek moyang lo, enggak akan. Kenapa? Karena kita ngalamin Tuhan. Mari kita belajar di sebuah tokoh di Alkitab namanya Elia. Elia adalah orang, Bapak Ibu, kita tahu kisahnya. Tuhan membentuk Elia di sebuah tempat namanya Kerit. Mari kita baca ayatnya. 1 Raja-Raja 17 ayat 2 dan ketiga. 1 Raja-Raja 17 ayat 2 dan 3. Yuk kita baca dua ayat ini sama-sama. 3, 2, ya. Sama-sama bilang sama saya, bersembunyilah. Latar belakang dari ayat ini, Elia habis menghadap kepada Raja Ahab. Raja Ahab adalah raja yang immoral, raja yang jahat, raja yang membuat kubu-kubu penyembahan, kubu-kubu bakaran untuk Allah-Allah lain. Asyera, Moab dan seterusnya. Raja Ahab punya istri yang 2 kali lebih jahat, namanya Ratu Isabel. Ketika kita nggak dapat yang kita pengenin, kita Isabel. Jangan sebel dong. Isabel ratu yang jahat 2 kali lipat dari Raja Ahab. Elia datang sama Raja Ahab ngomong begini. Karena kejahatanmu, hujan tidak akan turun 3,5 tahun. Karena kejahatanmu Allah akan menghukum kamu. Long story short, Elia keluar dari istana. Dan Tuhan bilang sama Elia, bersembunyi di sungai Kerit. Bapak Ibu, apa yang terjadi di sungai Kerit? Kebenaran apa yang bisa kita bagikan mengenai pengharapan? Yang pertama, bahwa pengharapan dibentuk di tengah proses. Hope is formed in the process, not in the outcome. Bahwa pengharapan, pembentukan iman kita, pembentukan pengharapan kita terjadi ketika kita melewati badai kehidupan. Bapak Ibu, Allah tidak memberikan Elia blueprint besar rancangan Allah sama Elia. Dengar baik jemaat yang digembalakan oleh gereja ini. Seringkali dalam hidup orang percaya Tuhan cuma kasih perintah. Tuhan tidak kasih berikutnya gambar besarnya. Betul apa tidak? Tuhan mau mengajar kita one step at the time. Tuhan mau mengajar kita beriman, percaya, melangkah dengan iman. Tuhan tidak kasih tahu bahwa dari sungai Kerit akan muncul Sarfat, di mana dia membangkitkan orang. Dari Sarfat akan muncul Gunung Karmel, di mana Elia mengalahkan 450 nabi Baal. Akan ada perkara gagah perkasa. Akan ada perkara gagah perkasa di Gunung Karmel. 450 nabi Baal dikalahkan oleh Elia. Bapak Ibu, Gunung Karmel adalah panggungnya. Sungai Kerit adalah sekolahnya. Alkitab mengatakan kurang lebih 8 sampai 1 tahun Elia di sungai Kerit. Elia melakukan hal-hal yang biasa.
biasa, bersembunyi, ngumpet, gak ngelakuin apa-apa. Di saat nabi yang lain melakukan banyak perkara besar. Untung pada masa itu gak ada sosial media. Kalau ada sosial media, Elia lagi duduk. Elia lihat Daud menggal kepala Goliat. Elia bilang, Tuhan, Daud ngalahin Goliat, Tuhan. Aku cuma di sungai doang. Ya, setahun. Tuhan suruh Elia bersembunyi. Gak ngapa-ngapain. Bersembunyi. Elia cuman makan dari Tuhan. Tuhan pisahin Elia dari komunitasnya. Tuhan putusin sistem yang topang Elia. Tuhan buat Elia sendiri sama Tuhan. Kalau kita mengagumi tokoh-tokoh besar dalam Alkitab, kita menemukan pola yang sama yang Tuhan lakukan kepada mereka. Sebelum Tuhan memakai Abraham, Tuhan memisahkan Abraham ke Kanaan. Betul? Sebelum Tuhan memakai Yusuf, Tuhan pisahkan Yusuf dari Mesir. Sebelum Tuhan memakai Musa, Tuhan pisahkan Musa di padang gurun 40 tahun. Sebelum Tuhan memakai Daud, Tuhan bawa Daud ke goa demi goa. Mungkin hari ini saudara sedang berada di momen yang sama, di sungai Keritnya Tuhan. Mungkin hari ini dalam tanda kutip kelihatannya Tuhan sedang lemahin kamu. Izinkan saya ngomong ini. Sebelum Tuhan memakai seseorang, biasanya orang itu dilemahkan Tuhan terlebih dahulu. Untuk apa? Agar pengharapannya bukan lagi sama manusia, tapi sama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mungkin kamu sedang berada di momen-momen sendiri. Gak ada yang ngerti, gak ada yang peduli. Dan mungkin kamu bertanya-tanya, Tuhan kapan waktuku? Kapan masaku? Kapan promosiku? Tuhan menyuruh Elia bersembunyi di sungai Kerit. Setahun bos. Untuk apa? Bapak Ibu, tanpa sungai Kerit, Elia akan gagal di Gunung Karmel. Saya ulang lagi, tanpa sungai Kerit, Elia akan gagal apa? Di Gunung Karmel. Bapak Ibu, tanpa penjara, tanpa fitnah, Yusuf akan gagal jadi orang nomor 2 di Mesir. Bapak Ibu, hari-hari ini ada banyak orang mau menikmati kemuliaannya, mau Gunung Karmelnya, mau mukjizatnya, mau perkara-perkara hebatnya, tapi nggak setia sama sungai Kerit. Amin. Adik-adik muda gampang buat Tuhan proses kita, katakan amin. Adik-adik muda gampang buat Tuhan angkat kita, katakan amin. Tapi mukjizat seringkali paketannya namanya proses. Saya gak kebayang kalau Musa langsung tiba-tiba memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dari istana, mimpin di padang gurun. Saya yakin hari pertama Musa resign. Betul gak? Istana bos, tiba-tiba di padang gurun. Tuhan bawa Musa 40 tahun di padang gurun. Kenapa? Karena Tuhan melihat Musa harus siap untuk mimpin bangsa Israel di padang gurun. 2 juta orang Musa yang pimpin. Kalau di istana dia nggak ngerti. Yang ngerti bilang amin. Saya yakin Tuhan melihat Daud jagain 2-3 ekor kambing domba. Daud setia tanpa 2-3 ekor kambing domba. Ketemu Goliat, Daud lari. Sungai Kerit sama pentingnya dengan Gunung Karmel. Saya ulang lagi, Sungai Kerit sama pentingnya dengan Gunung Karmel. Tanpa Sungai Kerit, Gunung Karmel akan menjadi kehancuran Elia. Adik-adik muda, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kalau hari ini Tuhan lagi suruh sembunyi, maaf ya, kelihatannya kamu impossible, nggak kelihat, bosmu nggak lihat, temanmu nggak lihat, kok orang lain bikin apa langsung, kamu udah bikin apa-apa, enggak, bukan Tuhan nggak bekerja, Tuhan
lagi sembunyiin kamu. Ini saya bingung, momen diam saudara mikir atau memang lagi benar-benar sembunyi nih. Saya ulang ya. Pernah gak kamu ngerasa gini? Kok saya bikin apa-apa nggak diperhatiin ya? Kok saya buat apa-apa kok nggak meledak ya? Kok orang lain buat langsung viral? Kok saya enggak ya? Tuhan peduli gak sih? Bukan soal peduli gak peduli. Musim kamu lagi di Sungai Kerit. Lagi disembunyiin. Kalau saya baca ayat selanjutnya, kalau Elia muncul di luar setahun, Elia ditangkap oleh Raja Ahab, mati. Tuhan tahu kapan waktu terbaik buat promosiin kamu. Tuhan tahu kapan waktu terbaik buat angkat kamu. Tuhan tahu kapan waktu terbaik buat jadiin kamu bos, manajer, punya rumah pribadi, punya anak, punya keturunan, punya pasangan. Apapun your wish listmu, Tuhan tahu. Tapi selama di Sungai Kerit, belajar. Sungai Keritlah yang menjadikan Elia nabi, bukan Gunung Karmel. Sungai Keritlah yang membentuk pengenalan Elia kepada Tuhan. Sungai Keritlah yang mengajarkan Elia siapa itu Tuhan. Sungai Keritlah yang membuat Elia berani menantang 450 Nabi Baal dan bilang begini, ayo kita lihat Tuhan mana yang benar. Terkadang ketika kita menghadapi penderitaan dalam hidup ini, kita pengen cepat-cepat buru-buru selesai. Betul apa betul? Terkadang ketika kita menghadapi air mata dalam kehidupan ini, kita pengen cepat-cepat buru-buru selesai. Padahal di tengah-tengah air mata itu Tuhan sedang memperkenalkan dirinya sama kita. Tuhan sedang menunjukkan kedalaman. Tuhan pengen face to face sama saudara. Tuhan pengen kenal saudara. Terkadang Bapak Ibu yang lebih buruk dari penderitaan adalah melewati penderitaan tanpa mengenal Tuhan. Itu lebih buruk daripada penderitaan. Karena kalau kamu melewati penderitaan tapi tidak mengenal Tuhan, maka penderitaan selanjutnya tidak membuat imanmu bertumbuh. Tapi Tuhan mau melalui lembah air mata, melalui penderitaan, melalui Sungai Kerit, kamu learn something. Kamu belajar siapa Tuhan itu, apa karakternya, bagaimana manisnya dia, bagaimana baiknya dia, bagaimana kuatnya dia. Dan ketika kamu menghadapi Gunung Karmel, kamu siap. Kamu siap. Jangan menganggap Sungai Kerit sebagai kutukan. Jangan menganggap Sungai Kerit sebagai Allah marah. Jangan menganggap penderitaan sebagai Tuhan benci. Jangan anggap air mata sebagai tanda Tuhan marah. Tapi anggaplah penurunan air mata, penderitaan, fitnah. Hal-hal yang buruk dalam hidup anggaplah sebagai Sungai Keritnya Tuhan. Selama engkau setia mengikuti waktu dan prosesnya Tuhan. Dari Sungai Kerit dia janji. Dia bawa kamu ke Gunung Karmel. Amin. Bilang kiri kanan saudara, Tuhan gak marah. Bilang sama yang baru ngomong, beneran Tuhan gak marah, bilang. Bapak Ibu, anugerah bukan saja menolong, tapi anugerah juga kadang anugerah bukan saja meniadakan masalah, tapi anugerah menopang di tengah masalah. Sebagai contoh Bapak Ibu, ada seorang jemaat mobilnya kecelakaan, kebalik-balik. Polisi bilang mati nih. Tapi ketika dicek, orangnya gak mati sama sekali. Bahkan luka pun gak, cuman tangannya dikit. Orang bilang gini, bang ini mah tato dari Tuhan. Bisa ngerti maksud saya? Tuhan bisa gak stop mobilnya gak kecelakaan? Bisa, tapi kadang-kadang Tuhan izinkan mobilnya tetap kecelakaan, tetapi di tengah kecelakaan Tuhan lindungi. Suatu hari ada seorang pendeta, saya dengar kesaksian. Pendeta, mobilnya Bapak Ibu karburatornya pecah. Di tengah pelayanan. Dia berhenti, dia marah, Tuhan saya kan mau pelayanan.
Tuhan bisa nggak bikin karburatornya nggak pecah? Anugerah bukan saja meluputkan, tapi anugerah menopang di tengah masa sukar. Ketika dia mobilnya pecah, nggak jauh dari situ ada bengkel. Ketika dia sampai ke bengkel, yang punya bengkel anak Tuhan. Dan yang punya bengkel bilang begini, Pak boleh ngomong nggak di ruangan dalam? Ketika ngomong di ruangan dalam, yang punya bengkel langsung nangis. Kenapa? Karena kakinya keinjak. Saya mulai nggak biasa sama diem saudara nih. Yang punya bengkel nangis. Kenapa nangis? Karena begini, Pak tadi malam saya mau bunuh diri. Saya bilang Tuhan, kalau Tuhan gak kirim orang tolong saya bunuh diri. Dan Tuhan kirim pendeta. Saudara jangan ngomong yang sama Tuhan begitu. Karena belum tentu saya datang sama saudara. Tapi maksud saya, Tuhan tetap mengizinkan karburatornya pecah. Tapi ada maksud. Ada gereja 1886 di London. Gerejanya kebakaran. Tuhan bisa nggak stop api itu? Tapi Tuhan izinkan apinya kebakaran. Gerejanya apinya kebakaran. Itu bahasa apa? Ada yang amin Pak, amin. Tuhan bisa nggak stop apinya untuk bakar gereja? Tapi Tuhan tetap izinkan gerejanya kebakar. Saya mau tahu apa yang terjadi? Gak ada. Jemaat juga kebakar. Bukan orang, ini secara tanda kutip. Jemaat kebangun imannya. Dari gereja yang suam-suam kuku. Tuhan bangun itu gereja lebih besar dari sebelumnya. Dan jemaatnya lebih luar biasa. Tuhan bisa nggak stop Gideon Simanjuntak dari diomongin satu Indonesia? Bisa. Itu doa saya dari dulu. Stop Tuhan, stop. Luputkan. Tuhan bilang nyanda kote. Masuk jongana. Bisa gak dia stop? Bisa. Ini ngomong-ngomong saya punya pendeta pada kemana? Kok gak ada lagi semua? Bisa di stop. Tapi Tuhan tetap izinkan saya lewatin itu. Tapi kabar baiknya apa? Dia sertai. Dia hibur, dia tolong. Kasih tepuk tangan. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pengharapan tidak muncul setelah proses. Tapi dibangun di dalam proses. Ada istilah Bapak Ibu. Istilahnya dalam buku psikologi namanya stress inoculation. Donald McHenbaum. Bapak Ibu stres. Paparan kecil terhadap stres membangun ketahanan terhadap stres besar. Bahasa gampangnya begini. Ibu kalau baru punya anak, ketika anak nangis pasti stres. Tapi lama-lama gak stres karena udah biasa. Saudara latihan evakuasi kebakaran, fire drill. Kita kan suka dikasih ibu gitu kan. Kita dilatih. Stres gak awal-awal? Stres, tapi ketika kejadian benar, stres gak? Tetap stres. Tapi lebih siap, lebih kuat. Gini loh, dengar baik perkataan saya. Di Sungai Kerit, Tuhan latih kamu. Tuhan bentuk kamu. Level imanmu ditinggikan, kapasitasmu diperlebar, stresmu diperkuat. Agar ketika masuk, bayangin kalau Elia gak masuk Sungai Kerit, ketemu Nabi Baal di Gunung Karmel 450. Dia akan ngapain? Dia akan ngomong gini. Bos boleh gabung gak? Gue gabung sama lo aja deh bos. Jadi 451. Betul gak? Tapi karena di Sungai Kerit. Pak Bu. Dari kecil Tuhan tuh never easy on me. Dia didik saya, ampun. Jualan koran. Jualan es. Miskin. Untung Tuhan kasih muka ganteng. Amin kayak apa kayak gitu. Kayaknya saudara gak rela banget sih. Iya. Dari kecil dia hajar. Kenapa? Karena Tuhan lihat. Gideon akan aku pakai jadi gembala. Kalau dari kecil, belum. Kalau dari kecil, saya gak ngalamin masa sukar. Ngadepin kemarin. Saya udah mental illness. Saya akan ketemu saya nanti di jalan raya gini.
Betul nggak? Betul nggak? Tuhan tahu nih setiap saudara. Jadi kalau hari ini kamu lagi ditekan, bukan karena kesalahan kamu ya. Kalau karena kamu ganggu istri orang ya. Kalau kamu lagi ditekan, menghadapi paparan stres, punya iman. Sungai Kerit. Bilang kiri kanan saudara, lagi sungai Kerit bos. Bilang sama yang baru ngomong, jangan kerit-kerit lah muka mau. Yang kedua saudara, mari kita belas. Sudah diberkati, amin. Yang kedua Bapak Ibu, yang kedua bahwa hope is purified in separation. Bahwa pengharapan dikuduskan di pemisahan. Tadi saya bilang sama saudara bahwa Allah memisahkan Elia dari komunitasnya. Akan ada dalam momen hidup orang percaya, Tuhan pisahin saudara. Dari your best friend, dari your community, dari semua dipisahkan. Akan ada dalam momen saudara, your best friend kamu telepon gak ngangkat. Bukan karena dia gak mau ngangkat, Tuhan somehow bikin dia gak ngangkat. Akan ada dalam momen hidup saudara, saudara minta tolong sama orang yang saudara harapin. Orang itu gak bisa tolong. Bisa jadi karena dia jahat, atau bisa jadi Tuhan yang bikin dia gak tolong kamu. Tuhan akan bikin semua zona aman kamu, zona penyangga kamu, tempat kamu berharap. Tuhan akan bikin kamu fail. Sampai kau ngomong gini, cuman Tuhan nih, gak ada lagi. Minta tolong ke kiri, tetot. Kadang-kadang Tuhan akan bikin momen itu bukan karena dia jahat sama kamu. Tapi karena dia mau kamu berharap hanya sama dia. Dia mau kamu berharap hanya sama Tuhan. Dia mau kamu beriman hanya sama Tuhan. Makanya Alkitab katakan berbahagialah orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ini harapan. Menaruh. We decide dalam konteks free will. Kita yang decide mau taruh di mana harapan kita. Ada orang yang dengan bodohnya, dengan sadarnya menaruh harapannya di hitung-hitungan ekonominya dia. Aman lah inilah. Dengan gaji gini, aset. Ya aman lah. Tuhan bilang dia gak tahu. Ada COVID abis ini. Atau saudara pikir, oh saya taruh harapan saya. Paman saya jenderal bintang 7. Puyer. Aman. Paman saya pasti tolong lah. Ada apa-apa dia pasti tolong lah. Orang kita satu keluarga kok. Tuhan bilang, oke. Tuhan bilang, oke. Aku akan bikin paman kamu entah diganti, entah ngecewain kamu. Daripada tahu bakal kecewa dari awal, taruh ke Tuhan. Biar Tuhan suruh paman kamu, teman kamu, orang lain tolong kamu. Sama apa beda? Beda. Kalau yang awal minta tolong orang. Kalau yang benar minta tolong Tuhan. Dan Tuhan suruh orang tolong kamu. Amin. Kata kerit, Bapak Ibu kata kerit, saya makin mulai terbiasa dengan diam saudara. Kata kerit dalam bahasa Ibrani menggunakan kata karat. Yang artinya memotong, mengiris, memisahkan. Dan memutuskan satu bagian tubuh. That's why Bapak Ibu dalam sungai Kerit, pengharapan kita dibentuk. Ambisi kita dipotong, ego kita dipotong, ketergantungan kita pada manusia dipotong. Hingga hanya Tuhan yang tersisa. Sebelum Allah memakai seseorang, ia memangkas. Ia memotong hal-hal tertentu dalam hidupnya orang tersebut. Seperti ambisi orang itu. Rasa aman pada hal yang lain. Ego, ketakutan, ketergantungan pada bosnya. Pada manusia, pada sahabatnya, pada rekannya. Ketergantungan kepada koneksi. Semua Tuhan potong. Untuk apa? Biar pengharapan kamu bersih. Kamu cuma berharap sama Tuhan.
Pak, Bu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Izinkan saya dan gereja ini mendewasakan saudara. Sama seperti saya didewasakan oleh Tuhan. Pengharapan saya kepada manusia, Tuhan potong. Pengharapan saya kepada kenyamanan, nama besar, keterkenalan, Tuhan potong. Pengharapan saya kepada komunitas yang selama ini bermain, berteman, bersahabat dengan saya, Tuhan potong. Tuhan bawa Gideon sama Amanda. Berdua doang. Sama Tuhan. Kalau hari ini kamu sedang dipotong sama Tuhan dalam tanda kutip. Dipisahin. Jaga mulutmu. Jangan ini lebih cepat daripada ini. Kadang kan ini cepat banget nih. Untung Tuhan bukan orang Batak. Kalau dia orang Batak mati kita. Jaga. 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 Yuk sama-sama angkat tangan kanan. Semua. Yuk belajar taat sama pendeta. Angkat tangan kanan udah. Kasih telunjuk. Taruh di mulut. Udah jangan kelamaan mati nanti. Dikerit, Tuhan potong. Tuhan potong. Bapak Ibu, sering kali kita dibawa sama Tuhan sampai ke titik di mana kalau bukan Tuhan, kita nggak bisa apa-apa. Tidak ada manusia di ruangan ini yang akan lolos dari musim kegelapan dalam hidupnya. Nggak ada, never. Nggak ada. Tidak ada. Semua manusia di ruangan ini akan masuk kepada musim belum atau sudah, saya nggak tahu. Akan masuk pada musim di mana semuanya gelap. Gak bisa apa-apa. Tapi saya mau tanya jemaat kerinduanku jam 11 pagi. Bintang paling terang pagi apa malam? Gak kedengaran. Bintang paling terang pagi apa malam? Kabar baiknya apa di tengah kegelapan? Yang paling gelap dalam hidupmu. Tuhan akan bikin kamu bersinar terang. Bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Sampai orang akan lihat saudara ngomong gini, gila. Terang banget sih dia. Padahal lagi gelap hidupnya. Terang banget padahal lagi susah. Dan saudara akan bersaksi di situ. Kalau bukan Tuhan. Udah habis saya. Amin. Saudara siap bersaksi nanti ngomong gitu sama orang lain? Nggak kedengaran. Nanti saudara siap bersaksi ngomong gitu sama orang lain? Saudara mau nanti ngomong sama orang lain ketika Tuhan telah melakukan perkara-perkara gagah perkasa dalam hidupmu. Saudara berani ngomong gini sama orang lain. Bukan gue. Tuhan yang tolong. Siap? Yang siap angkat tangan. Saya berdoa dalam nama Yesus kau dikuatkan, diteguhkan, disertai. Dan ketika mukjizat itu terjadi, nama Yesus dipermuliakan dalam hidupmu. Katakan amin dan berikan tepuk tangan yang dahsyat. Bapak Ibu, saya teringat dalam Kejadian 15 ayat yang ke-17. Pengharapan harus dibangun di dasar sesuatu yang tetap, yang teguh, kokoh, tidak berubah. Pengharapan kalau dibangun di atas dasar finance pasti hancur. Di atas dasar apa lagi? Koneksi pasti hancur. Pengharapan kalau dibangun berdasarkan apa lagi? Experience pasti hancur. Tapi pengharapan harus dapat berdiri pada sesuatu yang tetap, kokoh, dan tidak berubah. Yaitu pada siapa Bapak Ibu? Allah. Kejadian 15 ayat yang ke-17 saya buktikan sama saudara mengapa harus Allah. Sambil saya undang pemain pengharapan. Kita baca sama-sama 3, 2, iya. Serta berfirman kepada keturunanmu mulai dari sampai sungai apa? Tadi saya bilang pengharapan harus dibangun di atas yang kokoh, teguh, tak berubah. Yaitu Allah. Bapak Ibu di ayat ini kita melihat Allah melakukan covenant. Perjanjian dengan Abram. Allah melakukan covenant. Berdasarkan custom atau kebiasaan at that moment. Bahwa mereka akan memotong binatang. Binatang akan dipotong
Dan binatang itu akan dipecahkan jadi dua. Misalnya domba dipotong dan darahnya akan ngalir ke tengah. Darahnya akan ngalir ke tengah. Nah, mereka akan membuat covenant, dua orang itu akan berjalan di tengah-tengah darah. Misalnya sini kepala kambing, ini kakinya, ini kepala sapi, ini kakinya, darah ngalir ke tengah. Dan mereka akan berjalan berdua sampai bergandengan tangan. Sambil ngomong begini, kalau ada di antara kami yang melanggar covenant ini, maka demikianlah kami jadinya. Kami akan dipotong jadi dua. Dua-duanya harus jalan. Tapi yang menarik dalam kisah Abraham ketika Allah membuat covenant, yang menarik, Allah membuat Abraham tertidur. Kata tertidur muncul di ayat Kejadian ketika Allah membuat Adam tertidur. Ketika Adam tertidur, Allah membangun seorang perempuan yang bernama, yang artinya penolong. Bu, sekedar mengingatkan. Bu, ibu itu penolong. Ingetin ya Bu, jangan marah. Ibu itu penolong. Ingat Bu, bukan perongrong. Ingat ya Bu. Bu ingat Bu, sekedar mengingatkan. Ibu itu penolong, bukan penodong. Ingat Bu. Ngingetin doang. Pak, mukamu biasa aja Pak. Muka langsung gini, bagus nih. Langsung dari yang ngantuk, ini dia nih, gue demen nih. Ini memang Gideon pendeta favorit gue nih. Ketika Allah membuat Adam tertidur, Tuhan bangun Hawa. Apa tadi fungsinya Hawa? Penolong. Kalau Allah bangun Hawa untuk perongrong, pasti Adam bangun. Adam bilang, Tuhan gak jadi deh. Kembali tulang rusuknya Tuhan. Ini biang kerok Tuhan. Yang menarik Abraham tertidur. Kalau saudara lihat gambarnya. Api jalan. Dalam Alkitab api ada picture of God. Allah yang berjalan di tengah covenant itu. Abraham rest, tidur. Apa makna teologinya Pak Pendeta? Sesederhana begini. Bahwa our covenant with God bukan based on our performa. Bukan berdasarkan how good you are. Bukan berdasarkan ketaatanmu, kesetiaanmu, kehebatanmu. Tetapi our covenant with God berdasarkan Tuhan. So that's why saya pendeta yang berani ngomong dari mimbar yang kudus ini. Maaf ya bahasa saya. Sejahat-jahatnya kamu, sebajingan-bajingannya kamu, kalau kamu mau berharap sama Tuhan, kamu masih bisa berharap. Karena kekristenan bukan based on performa, prestasi, tapi relasi. Mungkin kamu jatuh, mungkin kamu hancur, mungkin kamu rata sama tanah. Mungkin iblis bring you down. Mungkin kamu seorang yang pernah bercerai. Mungkin kamu seorang mucikari. Mungkin kamu, I don't know. Selama kamu masih mau berharap sama Tuhan, jangan ngomong gini, emang saya masih layak? Dari dulu gak pernah layak. Tapi dilayakin. Emang saya masih pantas? Bos, dari dulu emang gak pantas bos kita bos. Tapi dipantas-pantasin. Ayat ini mengingatkan kita. Dari sisi Allah, it is finished. Sudah selesai. Kalau kamu gak nyerah sama hidupmu, ujungnya pasti mukjizat. Ujungnya pasti Tuhan tolong. Ujungnya Tuhan pasti bela. Iblis cuma punya waktu yang singkat. Ini Sungai Kerit, itu Gunung Karmel. Di tengah perjalanan dia akan nakutin kamu. Abis lo, hancur lo. Pesan saya, tutup telingamu. Maju terus. Semakin berat, berarti semakin dikit lagi. Semakin hancur, berarti semakin dekat kamu sama mukjizat.
Kejadian 15 ayat 17 mengingatkan kita bahwa pengharapan dibangun atas karakter Allah, bukan kapasitas manusia. Saya tutup khotbah saya dengan 3 janji pengharapan dari Allah. Yang pertama, a sustaining hope, pengharapan yang menopang. 1 Raja-Raja 17 ayat yang keempat. Engkau dapat minum dari sungai itu. Burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Tuhan menopang di tengah badai. Di saat Elia bernubuat 3,5 tahun tidak akan hujan. Sungai di seluruh Israel hujan. Sungai Kerit tidak kering. Sungai Kerit tetap ada airnya. Bapak Ibu, Tuhan mungkin izinkan masa sukar datang. Tapi jangan takut, pemeliharaannya menyertai saudara. Tuhan izinkan ada air bah. Tapi Baterah melindungi mereka. Tuhan izinkan Daniel masuk goa singa. Tapi dalam goa singa dibikin tidur sama Tuhan. Tuhan izinkan Sadrak Mesak Abednego masuk dapur perapian. Tapi di dalam dapur perapian, Sadrak Mesak Abednego, ada 4 orang tambah 1. Siapa? Anak Allah. Mereka berempat ngopi-ngopi. Gak kebakar. Alkitab bilang rambutnya aja gak kebakar. Padahal orang Bapak Ibu dari jauh kebakar. Pak, Bu, jangan salah paham sama Tuhan. Tuhan mungkin izinkan hari-hari buruk terjadi dalam hidup orang percaya. Tapi kepastian dari mimbar ini, di tengah hari buruk, kasih setia Tuhan tidak mundur dari saudara. Memelihara saudara. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Sambil angkat tanganmu bilang berkatmu. Berkatmu yang telah ku terima sempat membuat. Kalau nggak keberatan angkat tanganmu. Sama-sama dengan rasa syukur angkat tanganmu dua-dua. Kita akui siapakah aku ini. Dengan apakah ku balas. Sekali lagi pada pagi hari ini dengan syukur siapakah jadi biji matamu. Dengan apakah kalau lagi ngangkat begini under the anointing kayaknya gak mau pulang ya. Ya, hati tuh hangat betul ya. Pikiran tuh tenang. Kayak ngadepin masalah tuh kayak takut. Kayak kita mau ngomong sama masalah, bring it on. Bawa sih, bawa. Walaupun ketika dibawa nangis juga sih. Kenapa kita bisa begitu? Karena kita tahu Tuhan dulu pernah tolong. Tuhan yang tolong dulu. Tuhan yang sama pasti tolong hari ini. Amin. Yang kedua, janji pengharapan, surprising hope. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana.
Burung gagak adalah burung yang paling reckless, burung nakal. Burung yang terkenal tidak merawat anaknya sendiri. Kalau saudara ingat kisah Bahtera Nuh melepaskan burung gagak gak kembali. Burung gagak itu gak bisa diatur. Beda sama burung beo. Beda sama burung merpati. Burung gagak tuh Bapak Ibu burung yang paling mewakili. Lihat ya, kalau ada hal-hal buruk pasti gambarnya burung gagak. Tapi yang menarik, Tuhan suruh burung gagak selama kurang lebih 1 tahun, tiap pagi, gak pernah telat sedetik pun, nganter makanan. Apa makanan burung gagak Bapak Ibu? Salah benar tidak mempengaruhi keselamatan saudara. Daging. Tapi ajaib Tuhan. Tuhan bisa suruh burung gagak tiap pagi nganter daging. Kuak, kuak, kuak. Burung gagak dalam hati, kok jadi gue? Kuak, kuak, kuak. Sama-sama 3, 2, 1. Belajar taat. Gimana mau taat sama Tuhan? Sama pendeta aja gak taat. Gimana mau ada mukjizat? Kalau yang gak kelihatan gak taat, gimana ini? Ayo ya. Udahlah. Tiap pagi. Ini setengah taat, setengah gak taat. Bapak Ibu pengen lihat mukjizat gak? Gak kedenger, pengen gak? Belajar taat. Siap? 3, 2, 1. Iya udah cocok tuh. Ikut Tuhan harus berani malu. Iya, nyembah mau, jangan takut, nyembah aja. Daud ketika bawa bait Allah, tabut Allah, bait Allah mah gede, tabut. Dia narik kayak orang gila. Bapak Ibu burung gagak, suppressing hope. Bapak Ibu siap-siap. Akhir tahun ini ada kejutan yang manis. Kurang semangat tepuk tangannya. Bilang kiri kanan saudara, ada kejutan manis akhir tahun. Tentunya yang bagus. Amin, ingat. Tiap kali kamu lagi khawatir, ulang tadi. Benar. Cuman 2 kemungkinannya. Pertama stresmu hilang. Kedua orang bilang kau gila, udah aman lah. Yang ketiga protecting hope. 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-10. Demi Tuhan Allahmu yang hidup sesungguhnya tidak ada bangsa atau kerajaan yang tidak didatangi seruan Tuanku Ahab untuk mencari engkau. Dan apabila engkau berkata ia tidak ada, maka ia menyuruh kerajaan atau bangsa itu bersumpah bahwa engkau tidak ditemukan di sana. Ahab tuh emosi banget sama Elia. Ahab berpikir bahwa sumber dari famine, sumber dari bencana adalah Elia. Ahab berpikir kalau Elia mati, beres nih bencana. Betul tidak? Elia dicari sama Ahab di mana-mana. Tapi Tuhan sembunyikan Elia di sungai Kerit. Pak, Bu, saya doa ya. Saya doa, dengar baik perkataan saya. Nanti orang akan ngomong gini sama saudara dan saudara akan gak nyangka. Masa sih? Masa sih? Nanti orang ngomong gini, lo tahu gak? Bos tuh mau pecat lo. Udah tanda tangan suratnya. Terus saya bilang, kok gue gak dipecat? Gue juga bingung. Malah dipromosiin lo. Nanti aku bilang, lo tahu gak? Itu orang di belakang. Aduh, rancangin yang buruk sama lo. Masa sih? Kok sekarang dia baik banget sih sama gue? Gue juga bingung. Lo tahu gak? Itu tuh usaha yang mau lo taruh duitnya. Penipu itu. Lo untung gak ikut? Iya sih gue untung sih gak ikut. Protecting hope. Kalau Tuhan buka mata rohani kita nih. Nih. Kamu gak akan berani ngeluh sama Tuhan. Kamu lagi marah-marah gitu. Kamu lagi pergi ke tempat yang aneh-aneh. Mobilmu hampir mau ditabrak truk. Tuhan perintahkan malaikatnya. Stop truk itu. Malaikatnya bilang gini. Ini orang mau ke diskotik Tuhan. Aku mengasihi dia. Stop truknya. Tapi diskotik Tuhan. Tuhan bilang apa lo yang gue stop? Oke bos. Kita mau makan.
Mungkin ada paku di situ, betul gak? Mungkin ada apa, we never know. Kita mau jalan, turun dari tangga. Ada orang senggol kita marah-marah, lu punya mata gak? Padahal Tuhan suruh orang itu senggol. Karena ada lubang di situ. Kalau jatuh kaki kita patah. Tapi kita bukan yang ngucap syukur, malah marah-marah. Punya mata. Makanya saya bilang hati-hati mengatupkan mulutmu. Hati-hati. Kadang-kadang Tuhan bikin kita sedikit gak enak. Untuk nyelamatin. Amin. Abang saya punya anak namanya Samuel Simanjuntak. Anak 2 tahun. Samuel Simanjuntak. Berapa tahun usianya? Panas tinggi. Demam. Dibawa ke rumah sakit. Dikasih obat. Antri lah di apotik. Obatnya keluar. Ditulisnya Samuel S. Dikasih. Karena udah sore, sibuk dan lain-lain. Lupa dikasih obat ke anaknya. Saya ingat banget kakak saya ngomong gini. Aduh susah banget sih udah anak sakit ini. Pokoknya ngeluh deh. Besok paginya depan rumahnya ada 3 orang dari rumah sakit. 2 apoteker, 1 dokter. Nanya begini. Pak maaf pak. Jangan diviralin ya pak. Pak obatnya udah diminum belum? Dia bilang ada apa? Kenapa? Enggak udah diminum belum? Kenapa ada apa? Jadi di apotek ada 2 orang namanya Samuel. 1 Samuel S. 1 Simanjuntak. Usianya 2 tahun. 1 Simorangkir 57 tahun. Yang 1 demam, this is true story. Saya kalau bohong Tuhan hajar saya. Yang 1 kanker. Sih? Tuhan bikin kakak saya untuk apa? Nggak makan tuh obat. Kadang-kadang Tuhan bikin gitu sama kita. Digoyang gitu. Terus kita respon kita marah-marah. Orang lagi diselamatin kok marah-marah Bambang. Orang lagi ditolong kok marah-marah. Seperti saya bilang di awal khotbah saya. Tahu isi itu enak. Tahu diri lebih enak lagi. Amin. Mungkin bisa jadi hari ini Tuhan lagi. Untuk apa? Untuk selamatin. Doa saya menyertai saudara yang punya surga. Crazy in love with you.